Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dengan NIM 120. Perkenalkan, nama saya Kaneko Saptro dengan NIM 146. Dan satu lagi Pak yang belum berangkat. Materi yang pertama adalah tujuan mempelajari Pancasila yang akan dijelaskan oleh Mas Rian. Tujuan mempelajari Pancasila. Saya secara yuridis konstitusional karena Pancasila adalah dasar negara yang berpendapat atau menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara objektif, tentunya karena Pancasila adalah suatu filsafat, suatu philosophical way of thinking atau kalau sistem, sehingga orangnya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Tujuan mempelajari Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah Pancasila mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa agar dapat mengembangkan kehidupan pribadi yang memuaskan, menjadi anggota keluarga yang bahagia, menjadi warga negara yang berkesadaran yang tinggi, serta tanggung jawab pada NKRI yang bersendikan Pancasila. B. Tujuan perkuliahan Pancasila. Agar para mahasiswa dapat memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan, konsisten dengan cita-cita yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, menghayati filsafat dan tata nilai filsafat Pancasila sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara. Kompetensi pendidikan Pancasila. Kompetensi yang diharapkan adalah sebagai berikut. 1. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. 2. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pendidikan Pancasila yang berhasil akan mengembangkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang 1. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung persatuan bangsa. 4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan. Dan 5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Diharapkan melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa akan menjadi manusia Indonesia terlebih dahulu sebelum menguasai dan memiliki teks dan seni yang dipelajarinya. Ditambahkan bahwa warga negara Indonesia unggul dalam menguasai teks dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan kemana. Yang selanjutnya, pengertian Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau sendi atau unsur. Jadi Pancasila mengandung arti 5 dasar. Istilah Pancasila awalnya terdapat dalam kepustakaan budaya di India. Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci Tripitaka yang terdiri atas 3 macam buku besar, yaitu Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Di dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirvana melalui samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut antara lain Dasar Sila, Sapta Sila, dan Pancasila. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha atau Pancasila dikenal di dalam masyarakat Jawa.
Ajaran moral tersebut dikenal dengan 5 larangan atau 5 pantangan moralitas, yakni mateni artinya dilarang membunuh, maling artinya dilarang mencuri, madon artinya dilarang berzina, mabok dilarang meminum minuman keras atau menghisap candu, dan main artinya dilarang berjudi. Semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf M atau dalam bahasa Jawa disebut mo, sehingga 5 prinsip moral disebut mo 5 atau M5, yaitu 5 larangan. Kemudian yang B, pembahasan Pancasila secara ilmiah. Pembahasan Pancasila termasuk filsafat Pancasila. Ayo langsung. B, pembahasan Pancasila secara ilmiah. Syarat Aku tak menuntut pembahasan Pancasila termasuk filsafat Pancasila sebagai suatu kajian ilmiah harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Menurut Ir Kondojarto dalam bukunya Tabur dan Pengetahuan, syarat-syarat ilmiah yaitu berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Yang pertama ada berobjek. Syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi syarat ilmiah adalah harus memiliki objek. Oleh karena itu, pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek yang di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan atas 2 macam, objek parma dan objek material. Objek parma Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila atau dari sudut pandang apa Pancasila itu berbeda. Dua, bermetode. Dia pengetahuan ilmiah yang ikut perangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat tergantung pada karakteristik objek format dan objek materinya Pancasila. Yang ketiga adalah bersistem. Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan sesuatu yang berat dan utuh. Bagian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan suatu kesatuan. Antara bagian-bagian itu saling berhubungan, baik berupa berhubungan secara interrelasi maupun interdependensi. Pembahasan itu sendiri merupakan suatu kesatuan dan keutuhan maksimum tunggal. Di masa itu, baik rumusannya, inti maupun isinya merupakan suatu kesatuan dan keberatan. Yang keempat, bersifat universal. Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi, dan jumlah tertentu. Dalam kaitannya dengan kajian Pancasila, sifat ontologis dengan nilai Pancasila adalah bersifat universal. Dengan kata lain, baik intisari, esensi maupun makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya adalah bersifat universal.
selanjutnya yaitu sila terlibat dalam Pancasila. Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau benar-benar tiga hal yang penting dan baik. Maka demikian Pancasila merupakan sila dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tiga hal yang penting dan baik. Jadi Pancasila adalah lima dasar dari negara Indonesia. Ini kelima sila tersebut adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan atau perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah diamandemen 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000 dan 2001. Setelah 2002 dicantumkan kalimat lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila mempunyai perisai yang melambangkan persatuan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan di dalam garis dalam yang melambangkan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis khatulistiwa. Garuda digunakan sebagai lambang negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Pada bagian dada Garuda Pancasila terdapat perisai yang di dalamnya terdapat 5 simbol. Kelima gambar di dalamnya yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan arsi kapas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Budi. Dalam Pancasila ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan arsi kapas. Tentunya ada makna tertentu dalam gambar tersebut. Yang pertama adalah bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bintang yang melambangkan cahaya yang dipancarkan Tuhan kepada manusia. Yang kedua adalah gambar rantai. Rantai yang memiliki makna adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap mengakui persamaan derajat. Yang ketiga, pohon beringin. Dalam pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan banyak orang berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili banyaknya suku bangsa yang menyatu di Indonesia dalam sila ketiga ini, mengajarkan nilai persatuan. Yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng yang melambangkan dewan sosial yang suka berkumpul seperti musyawarah. Yang kelima, padi dan kapas. Karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan,
dan sadar sebagai syarat mencapai kemakmuran. Yang selanjutnya pengertian Pancasila menurut para ahli yang akan disampaikan oleh Mas Farhan. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Menurut Nawawi bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, sabang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin, Pancasila berdasar dari kata Pancasila yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, asas, dasar atau pengaturan segala apa yang baik, penting. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berdiri dengan aturan tentang tiga hal yang penting dan baik menurut Insinyur Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia turun-menurun yang didasarkan abad lamanya dan dibisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian Pancasila tidak saja filsafat negara, tetapi lebih luas yakni filsafat bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Kalau tidak ada pertanyaan, Saya dua sesi ya Mas. ya. Saya. Satu sesi. Dan Ya. Perkenalkan, saya Syafa dengan NIM 131. Izin bertanya, apa peran Pancasila dalam mempromosikan persatuan dan keragaman di Indonesia? Dan bagaimana pendidikan berkontribusi dalam hal tersebut? Apa peran Pancasila dalam mempromosikan persatuan dan keragaman di Indonesia? Dan bagaimana pendidikan berkontribusi dalam hal tersebut? Dengan adanya tujuan Pancasila sebagai ideologi
mazhab. Saya ada lima indra juga apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak dijadikan sebagai ideologi negara. Kita nunggu. Yo. Oke teman-teman, biarkan kami berdiskusi terlebih dahulu untuk memberikan jawaban. Tinggal 47 menit. Pasti memorinya ada. Begitu bagus. Begitu Pak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Syafa. Apa peran Pancasila dalam mempromosikan persatuan dan keanekaragaman di Indonesia dan bagaimana pendidikan berkontribusi dalam hal tersebut? Pancasila berperan sebagai perangkat dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan bersatu dalam kebinekaan. Dan pendidikan dapat berkontribusi dengan cara menerapkan prinsip persatuan dan kesatuan Pancasila. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ani. Dengan adanya tujuan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, apakah tujuan Pancasila sudah disampaikan secara menyeluruh dalam kajian yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, dan ataukah semua sila yang terkandung dalam Pancasila sudah dilaksanakan secara adil dan besar kebenaran? Tujuan Pancasila sudah disampaikan seperti contoh Tuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga Indonesia pasti mengakui atau meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan perintah yang sesuai keyakinan mereka masing-masing. Sedangkan Pancasila, sila yang terkandung dalam Pancasila hampir dilaksanakan secara adil sesuai dengan hal seperti contoh pemerataan ekonomi di seluruh pulau tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak dijadikan ideologi negara Indonesia? Negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang mengancam persatuan dan kesatuan karena tidak ada satu kewigan lagi dalam perbedaan. Baik, kita akan membuka pertanyaan yang kedua. Yang tanya boleh. Mas Jovial, silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Jovial Nasional dengan NIM 118. Pertanyaan saya, bagaimana cara Pancasila menghentikan segala perbedaan yang ada pada masyarakat seperti keberagaman suku, ras, dan agama dan budaya? Apa yang menjawab hak
Pak, silakan. Di makalah kan dijelaskan tentang arti simbol yang ada di lambang negara. Nah, saya ingin tahu tentang kenapa yang dipilih itu burung Garuda. Terus kalau bisa dijelaskan kayak misal di situ ada perisainya itu artinya apa kayak gitu. Kenapa menoleh ke kanan? Kenapa mencengkram tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Terima kasih. Kan Mas Pasar. Apakah Pancasila mampu mempertahankan otoritas negara? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sofian. Bagaimana Pancasila menyatukan seperti dan karya seni dan budaya? Di dalam lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda terdapat kalimat yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika sebagai kaki burung Garuda yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi terhadap satu tujuan. Gimana Mas? Aku ngomong apa lu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Iman. Dalam orang zaman dahulu ingin bahwa negara Indonesia itu menjadi negara yang benar, dan orang zaman dahulu itu menganggap bahwa arah kanan itu arah yang benar. Jadi dengan anggapan arah ke kanan adalah arah yang benar. Jadi burung Garuda itu menoleh ke kanan agar Indonesia menjadi negara yang benar. Dan makna cengkraman kaki burung Garuda pada lambang Pancasila ini menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan segala perbedaannya. Ya, biar mempersatukan. Karena itu burung Garuda
melambangkan apa ya? Dalam bentar. Ya. Karena burung Baroka itu burung yang besar dan kuat, dengan anggapan bahwa Indonesia adalah negara, dengan ingin Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Kemudian dia pertanyaan dari Mas Pasal, apakah Pancasila mampu mempertahankan otoritas negara? Menurut Juan, Pancasila di masa mendatang akan mampu mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi perlindungan hak dasar warga negara sebagai manusia. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.